Shalom. Bapak bisa semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang merasakan kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak saudara, saya bersama istri kita pengen sama-sama Bapak Ibu bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, karena itu setiap bulan temanya berbeda, supaya kita ini punya pengenalan yang holistik tentang iman Kristen ya. Bulan Juni ini adalah bulan keluarga Bapak Ibu ya. Keluarga. Maka tema kita bulan ini adalah keluargaku pelayananku. Ya. Bapak Ibu saudara, keluarga, klik ya, adalah unit komunitas terkecil yang dibuat oleh Allah. Jadi keluarga itu yang buat siapa Bapak Ibu? Allah. Ingat, apa yang dibuat oleh Allah, iblis itu paling nggak suka. Ya, karena itu kalau kita tahu apa yang dibuat oleh Allah, mungkin kita segambar dan serupa. Iblis berusaha merusak gambar kita. Ya, kalau Allah berkata kita berharga, iblis berkata kita sampah. Kalau Allah berkata kita ini istimewa, iblis berkata biasa-biasa saja. Ya. Sama dengan keluarga. Keluarga dibentuk Adam dan Hawa, lalu diberkati beranak cuculah. Ya, berarti keluarga ini dibentuk oleh Allah. Sebuah unit yang istimewa yang iblis pengen merusak. Lihat ya, sekarang keluarga itu sulit untuk tetap bersatu. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita fokus untuk sama-sama kita memelihara keluarga kita. Keluarga adalah hubungan yang kita miliki dari kecil hingga dewasa. Ya, dari kecil ya, dari lahir sampai dewasa ya, keluarga ini hubungan yang selalu melekat ya, tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu, air sama darah kental mana Bapak Ibu? Darah ya. Kita nggak bisa milih dari lahir di keluarga mana. Hari ini keluarga itu hubungan kita dari kecil sampai dewasa. Keluarga adalah sebagian besar hidup kita dihabiskan ya. Sebagian besar hidup kita dihabiskan itu di keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, sudahkah kita melayani keluarga kita? Nah, ini menarik ya. Sudahkah kita melayani di keluarga kita? Jangan-jangan kita hebat di luar, tapi di rumah kita nggak pernah mikirkan. Mari sama-sama kita buka Alkitab ya. 1 Timotius 3 ayat 4-5, lalu lompat ayat 12. Mari baca bergantian Bapak Ibu 3 ayat ini ya. 1 Timotius 3 ayat 4-5, lalu ayat 12 ya. Ayat 4 saya, ayat 5 Bapak Ibu, ayat 12 kita baca bersama-sama. Ayat 4, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. 5 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Sama-sama 12. 1, 2, 3. Diaken haruslah seorang suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dengan keluarganya dengan baik. Amin. Pak Ibu Saudara, 3 ayat ini ditunjukkan ya, menunjukkan seorang pelayan Tuhan itu harus jadi berkat di rumah dulu, baru di pelayanan. Banyak orang kebalik ya, di pelayanan luar biasa tapi di rumah nggak pernah dilayani, keluarganya nggak pernah dilayani ya. Istrinya nggak pernah dilayani, suaminya nggak pernah dilayani, anak-anaknya nggak pernah dilayani. Karena itu pernikahan Kristen menarik ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu baca Efesus, maka Tuhan Yesus menggambarkan bahwa gereja jemaat Tuhan dengan Allah ya, mempelai laki-laki dengan Kristus, yaitu ketika suami mau berkorban untuk keluarganya ya, melayani keluarganya. Sedangkan keluarganya ini seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau mau keluarga yang sehat, keluarga yang bertumbuh imannya, keluarga yang maju, harus seperti gambaran Allah ini ya, suami yang melayani dan keluarga yang menghormati. Bapak Ibu, ayo kita hari ini melayani keluarga kita. Bagaimana kita bisa melayani keluarga kita Bapak Ibu? Ada 2 hal saja sebelum kita masuk perjamuan suci ya. 2 hal bagaimana kita melayani keluarga kita. Yang pertama Bapak Ibu, menjadi pembawa iman. Boleh dicatat ya, menjadi pembawa iman ya. Kisah Rasul 16 ayat 30 dan 31.
Saya minta yang 30 bapak-bapak, ayat 31 ibu-ibu ya. Ayat 30 mari sama-sama kita baca pria ya. 1 2 3. Sambil berkata, Tuhan, supaya aku selamat. 31 wanita, 1 2 3. Amin. Ini janji Tuhan ya. Kalau gimana caranya selamat? Percayalah kepada Yesus Kristus. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Bapak Ibu, kisah ini ditulis ketika kepala penjara mendapati Paulus dan Silas itu pintunya terbuka semua di penjara. Dia sudah ambil pedang mau bunuh diri, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia merasa gagal. Ya, wah, Bapak Ibu, seringkali tantangan hidup itu bisa mengganggu kita, bisa merusak pikiran kita, bisa menggagalkan kita. Lalu Paulus berteriak, stop, berhenti, kami masih semua di sini. Ya, lalu dia tanya ini, apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Setelah Paulus menginjili ya, percayalah kepada Yesus Kristus, maka kamu dan seisi keluargamu akan selamat. Dan beneran Bapak Ibu Saudara ya, maka Paulus diajak oleh kepala penjara ke rumahnya, diinjili, dan sekeluarga selamat. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita harus menjadi pembawa iman. Katakan sama-sama, pembawa iman. 1 2 3, pembawa iman. Jadi hari ini sudahkah kita beriman? Klik ya Bapak Ibu, sudahkah kita ngerti Injil? Ini penting ya, kita puluhan tahun Kristen belum tentu kita mengerti kenapa Tuhan Yesus harus mati. Kenapa harus salib? Kenapa kok harus penumpahan darah? Bapak Ibu, gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali darah orang yang tidak bersalah, tidak berdosa. Dan itu gak ada di seluruh dunia. Di depan kita ada perjamuan suci ya. Kenapa harus anak Allah? Yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu, kenapa orang Yahudi itu marah waktu Tuhan Yesus disebut anak Allah? Saya mau tanya sama Bapak Ibu ya. Anaknya ayam itu berarti apa Bapak Ibu? Dia jenis apa? Hewan apa? Anaknya ayam berarti dia ayam. Anaknya sapi berarti dia sapi, ya kan? Anaknya kambing berarti dia kambing, walaupun sebutannya beda-beda ya. Bapak Ibu, dulu saya SD ya, bahasa Jawa saya, bapaknya itu re mi fa sol nilainya 3 4 5 Bapak ya. Wah, susah memang ya bahasa Jawa itu ya. Soalnya anaknya sapi ya, itu berubah namanya ya. Anaknya kera berubah namanya ya. Jadi ketek gitu Bapak Saudara ya. Wah, berubah semua kan. Saya jawab ya, anaknya kera kecil ya. Anaknya ayam kecil Bapak Saudara ya. Nah, orang Yahudi marah kenapa? Karena kalau disebut anak Allah berarti dia itu Allah. Jangan salah tangkap. Banyak orang tanya, mana Tuhan Yesus ngomong dirinya Allah? Loh, kalau dia ngomong aku ini anak Allah, dia itu Allah. Nangkep Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau anak Allah berarti dia itu Allah. Makanya orang Yahudi itu marah. Jadi Allah sendiri mengambil rupa daging ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah mengambil rupa daging, ya, supaya bisa menebus kita di atas kayu salib. Bapak Ibu, Tuhan itu adil dan kasih, ya. Jadi apa Pak maksudnya? Seringkali orang Kristen itu berpikir ya, kalau Tuhan itu seperti kakek, ya. Kalau kakek itu sama cucunya selalu baik, ya. Cucunya mecahkan gelas, mamanya marah, wah kamu nih. Kakeknya ngomong, wes sok ngamuk-ngamuk, gak sengaja Kakek itu selalu baik sama cucunya ya, nggak tahu kenapa itu ya. Opa oma itu selalu mengasihi cucunya, nggak seperti anaknya sendiri. Wah, dia mencintai. Banyak orang Kristen berpikir Tuhan itu seperti kakek. Oh, aku salah apapun Tuhan pasti ngampuni aku kok. Tenang aja. Ini kurang benar Bapak Ibu.
Atau sebaliknya ekstrim kiri, Bapak Ibu, itu ekstrim kanan, ekstrim kiri, yaitu berpikir Tuhan itu seperti polisi, sedikit-sedikit dihukum, sedikit-sedikit dihukum, nggak ada pengampunan, ya, sedikit-sedikit dicari salahnya, gitu ya. Bapak Ibu, wah, dipukuli, dihukum sama Tuhan, aku takut sama Tuhan, aku banyak salah. Ini juga kurang tepat. Yang benar gimana? Tuhan itu adil dan kasih. Bapak Ibu, Tuhan itu nggak bisa ngapus dosa kita pura-pura nggak tahu. Oh ya dosa wes nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, nggak bisa. Karena Dia Allah yang adil. Kalau ada yang berdosa, harus ada yang terima hukuman. Harus ada yang dihukum setara. Siapa yang dihukum ini? Karena Dia kasih, Dia serahkan anaknya yang tunggal. Allah Yesus Kristus itu mengambil rupa daging, mati di atas kayu salib, supaya menanggung semua dosa kita, hukuman kita, supaya kita yang percaya diselamatkan, diampuni dosanya, dapat hidup kekal. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu, ya, kenapa kita jadi Kristen, percaya Yesus kok langsung diampuni? Orang ngomong kok gampang ya? Iya memang, karena kita nggak mampu. Kalau kita ini mampu, kita bisa ngejar sendiri. Kita ini nggak mampu. Oh, kalau aku puasa 40 hari, maka aku suci. Enggak juga. Enggak juga. Bapak Ibu, apakah dengan baju yang ada noda-noda, ya, kita bisa masuk ke tempat yang tulisannya baju putih mulus aja? Contoh ya Bapak Ibu ya, gereja ini saya tulis di depan, yang boleh masuk hanya baju putih bersih. Kira-kira kalau kita nggak sengaja kecoret, boleh masuk nggak Bapak Ibu? Padahal kita sudah baik, di depan kita sudah ngepel, di depan kita sudah bantu ini dan itu. Boleh masuk Bapak Ibu? Nggak boleh. Sama, itu kekudusan. Sorga itu kudus. Kita lakukan apapun untuk Tuhan, gak bisa ngubah diri kita yang berdosa. Harus bajunya dilepas, diganti baju yang baru. Milik siapa? Milik Kristus, anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bernoda itu. Dia tukarkan bajunya, ngambil baju kita yang penuh noda. Bayangkan seluruh noda seluruh dunia, dosanya ditimpahkan kepadanya. Karena itu begitu berat salib itu Bapak. Harus hancur, benar-benar hancur. Bahkan Tuhan tidak mau ngambil anggur ya dicampur mur. Kalau Bapak Ibu baca ya, dia dikasih minuman anggur bercampur mur, itu harusnya anestesi. Ya kalau kita ya ibu-ibu yang operasi melahirkan itu dianestesi kan, supaya nggak kerasa sakit. Itu sebagai anestesi, minuman anestesi. Tuhan Yesus nggak mau, karena Dia menanggung penuh seluruh hukuman kita, supaya kita yang percaya bajunya ditukar jadi baju yang putih, layak masuk surga yang mulia, jadi kudus, jadi berkenan. Oh, beri tepuk tangan buat kasih Tuhan yang besar. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita perjamuan ini bukan makan-makan biasa ya. Jangan mikir wah enak ya, perjamuan dapat roti dan anggur gratis. Oh salah itu Bapak Ibu. Tapi kita harus ngerti, kita harus ingat apa itu Injil. Yaitu sesungguhnya manusia nggak sanggup. Uang miliaran, triliunan, ratusan triliun, ya kuadriliun nggak bisa bayar keselamatan kita. Ya. Karena kita nggak kudus, tapi kita dikuduskan. Karena itu Bapak Ibu, ayo percaya Tuhan Yesus. Walaupun puluhan tahun ya kita jadi Kristen dari lahir. Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Orang kalau terima Yesus beda hidupnya Bapak Ibu. Orang kalau cinta Tuhan Yesus hidupnya beda. Dia nggak akan jadi hamba dosa lagi. Dia akan merasa bersalah akan salib Kristus, pengorbanan Kristus, kalau dia hidup terus dalam dosa. Sudahkah kita percaya Tuhan Yesus? Ya. Bapak Ibu, kalau kita jadi hamba dosa, kita bangga dengan dosa. Saya sering ngomong ya, Bapak Ibu, banyak orang kalau belum ketemu Tuhan Yesus seperti Paulus. Aku ini, wah dia sombong ya.
Aku ini orang Farisi, ya, tingkat paling tinggi. Ya. Dia pekerjaannya apa? Menganiaya jemaat. Loh Bapak Ibu, penganiaya jemaat ini dulu sombong. Wah, aku loh penganiaya jemaat. Dosa itu kalau kita hamba dosa, kita sombong dengan dosa kita. Aku loh, wah kuat minum, amer, topi miring, cap tikus, kuat. Ya, sombong. Klub malam mana yang nggak pernah datangi. Wah, sombong Pak Ustaz. Ya. Kalau kita ini hamba dosa, kita sombong dengan dosa. Tapi kalau kita hamba Tuhan, kita malu dengan dosa. Karena itu, ayo pembawa iman dalam keluarga itu harusnya kita. Kalau kita sudah percaya Yesus, hidup kita berubah. Bapak Ibu, dalam 2 Timotius 1 ayat 5, ini menarik ya. Saya dulu nyangka kalau pelayanan dengan siapapun itu sama aja. Podo ae lah. Melayani siapapun sama aja, bersama siapapun sama aja. Sampai satu titik saya ngerti. Istri saya itu ngomong, kalau keturunan hamba Tuhan sama yang bukan keturunan hamba Tuhan, itu beda konsep pikirnya masa sih? Sampai saya mikir lagi, iya bener ya. Kenapa? Karena iman itu turun dalam keluarga Bapak Ibu. 2 Timotius 1 ayat 5, kita baca ya. Minta tolong multimedia ya, dibukakan 2 Timotius 1 ayat 5. Ternyata iman itu turun dalam keluarga. Jadi kalau kita gak pernah bawa iman ya dalam keluarga, ya baik keluarga kita sebelumnya maupun keluarga kita yang akan datang, jangan kecil hati ya. Oh saya bukan dari keluarga hamba Tuhan, tidak apa-apa. Kita bangun keluarga hamba Tuhan, jangan kecil hati. Kita yang mulai jadi orang yang benar, kita yang belajar jadi hidup berkenan. 2 Timotius 1 ayat 5. Ternyata kenapa Timotius itu bisa melayani dengan luar biasa. Dia menjadi gembala ya di Kreta. Misalnya nama kota namanya Kreta ya. Dia menjadi gembala, dia beriman luar biasa. Kenapa? 2 Timotius 1 ayat 5 sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu, kalau kita ini melayani bersama keluarga hamba Tuhan, entah itu anak walaupun dia gak jadi pendeta, imannya nih loh, tulus ikhlas. Kalau pelayanan itu wah semua dikasih, dikata-katai, Allah cuma dikata-katai, dia maju terus dalam pelayanan. Ini bedanya ya. Kalau orang nggak tertanam imannya, dia harus menumbuhkannya sendiri. Tapi setelah saya berdoa dalam keluarga kita, iman itu bertumbuh dan kita boleh memuliakan Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini dasar ayatnya. Apa warisanmu untuk anakmu? Jangan cuma emas ya, apalagi cuma Mas Bambang, Mas Budi ya kan. Jangan cuma rumah. Bagus kalau bisa ngasih rumah anak, bisa ngasih mobil, bagus. Tapi jangan lupa warisan iman. Jangan lupa warisan iman, harus kita wariskan. Kenapa Timotius melayani begitu luar biasa? Beda sama Markus ya, Markus Yohanes itu Bapak Ibu Saudara, itu gesekan sama Paulus. Tapi di akhir hidupnya Paulus baikan ya. Kenapa beda? Karena imannya beda. Turun dari Lois nenekmu, turun ke ibumu Eunike, dan aku juga yakin diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya keluarga. Keluarga itu penting sekali ya. Orang yang hebat itu dibentuk dari keluarga yang hebat, imannya, rohaninya ya. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, ayo bangun rohani anak Anda, cucu Anda. Jadilah pembawa iman. Yang mau katakan amin ya. Jadilah pembawa iman ya. Karena itu punyalah hidup percaya Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk melayani keluarga kita? Yang pertama tadi pembawa iman, menjadi pembawa iman. Yang kedua,
menjadi imam bagi keluarga. Saya kasih di sini baju gambar ini Bapak Ibu. Ini nih bajunya imam. Namanya efod, Pak Ibu Saudara ya. Ya, boleh catat namanya efod, EFOD. Efod ya. Bapak Ibu, dalam bajunya ini itu ada macam-macam batu permata yang ditulis suku 12 suku Israel. Ya. Jadi setiap kali imam itu masuk ke ruang Maha Kudus, dia bawa 12 suku. Dia ingat 12 suku. Ya. Dia mewakili 12 suku. Bapak Ibu, hari ini kalau kita mau melayani keluarga kita, jadilah imam dalam keluarga Anda. Yaitu apa? Yaitu ketika kita masuk ke hadirat Tuhan, kita doakan semua anak, mantu, cucu, orang tua, kita bawa di hadirat Tuhan. Itu imam. Kita baca ya dasar firman Tuhannya, Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Mari baca bersama-sama biar nggak ngantuk Bapak Ibu ya. Coba senggol kanan kiri, katakan, ayo baca, cok ngantuk ay. Ya, ayat 15 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kata Yosua, aku dan seisi rumahku, keluargaku beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, jadilah imam untuk keluarga Anda. Ya, Ayub itu jadi imam buat anak-anaknya. Doakan terus, didoakan terus. Anaknya nggak baik, kalau ada salah korbannya 10 untuk anaknya 10. Klik ya. Walaupun kita ini adalah istri atau anak, lupa kalau gitu kan imam itu harus laki-laki. Dalam perjanjian lama itu kan imam harus laki-laki. Ya, imam besar apalagi. Ya, walaupun kita istri dan anak, kita ini memiliki peran keimaman dalam keluarga. Bapak Ibu, kalau suami tidak berfungsi, istrinya yang jadi imam. Artinya membawa hal-hal rohani, membawa keluarganya ini di hadapan Tuhan. Kalau orang tua nggak berfungsi, apalagi belum kenal Tuhan, anaknya yang ngerti, yang percaya Yesus ini jadi imam, bawa keluarganya dalam doa. Mari kita jadi imam bagi keluarga kita. Bapak Ibu, kemarin saya ditelepon salah seorang jemaat ya, dia saksi, dia nangis minta dukungan doa ya. Ya, Pak Ishak, saya ini sendirian. Saya harus doakan suami saya, doakan anak saya, ya, karena imannya nggak kuat dalam Tuhan. Doakan istri saya, mantu saya, ya, dia istri kan, mantu saya, istrinya anak, ya. Dan anak saya yang terakhir, waduh, saya harus doakan. Iya Bu, memang harus kuat, karena ibu imamnya dalam keluarga. Ya. Bapak Ibu, imam nggak selalu laki-laki. Hari ini mungkin kita yang diutus jadi imam. Bawa keluarga Anda dalam doa. Ya. Bawa keluarga Anda dalam doa. Kalau dua-dua imam, alangkah baiknya. Suami istri, anak kenal Tuhan, alangkah baiknya. Tapi kalau ada salah satu aja, ayo jadi imam buat keluarga. Ayo jadi tiang doa. Mari menjadi tiang doa bagi keluarga Anda. Menjadi imam yang masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, imam itu kan sendirian mewakili seluruh Israel, Bapak Ibu. Jadi dia sendirian masuk hadirat Tuhan, bawa semua doa-doanya orang satu Israel, gitu ya. Gimana kita melayani keluarga kita? Ayo kita menjadi imam yang masuk hadirat Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi imam? Apa ciri-cirinya? Harus memiliki ini, Bapak Ibu. Yang terakhir, bagian terakhir dari khotbah hari ini adalah salt. Bapak Ibu saudara, garam. Apa Bapak Ibu? Garam. Bahasa Inggrisnya salt ya. Imam dalam keluarga itu harus memiliki salt. Itu singkatan SALT ya. SALT. Bagaimana kita menjadi imam dalam keluarga? Harus 3, 4 ini. SALT. Yang pertama S.
spiritual. Gimana kita mau membawa keluarga kita rohani kalau kita nggak spiritualnya dalam? Ya, hari ini kalau Tuhan sudah percaya, kita percaya Yesus, keluarga kita belum. Ayo punya kehidupan rohani yang dalam. Ayo punya kehidupan rohani yang apa, Bapak Ibu? Dalam. Kalau kita nggak dalam, ya kita nggak bisa jadi imam. Imam itu harus dalam. Sudahkah rohani kita dalam? Bapak Ibu, kalau kita dalam, berakar, kita akan kuat. Tapi kalau kita nggak dalam, waduh, kena masalah ini dan itu, ya. Nanti kita nyanyi bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bapak Ibu, gelombang badai hidup itu selalu ada ya dalam keluarga. Kalau kita nggak dalam, imamnya nggak dalam, rohaninya nggak dalam, nggak benar-benar kenempel sama Tuhan, goyang. Karena gelombang badai hidup banyak ya. Bapak Ibu dukung dalam doa. Saya 27 Juni ini bersama istri kita buka kubu doa Raja Wali, Bapak Ibu ya. Artinya 40 tahun ke atas, 40 tahun sampai 55 tahun ya. Ada yang ngomong lebih dikit boleh, sampai 60 juga gak apa-apa. Saya akan ngisi ya di bawah dari kubu doa yang senior ya. Lalu saya ngisi di bawahnya, karena itu ada anak-anak muda. Kalau Abed Sam punya CG Youth ya, itu kalau bahasanya kubu doa Youth harusnya ya. Lalu di Pro M, CG Pro M, mereka suka sering nyebutnya CG Pro M, padahal KB Pro M ya, kubu doa Pro M ya. Lalu saya ngisi di atasnya sedikit, yaitu kubu doa Raja Wali. Bapak Ibu, waktu kita umur 40 itu namanya sandwich, itu sudah pasti generasi sandwich. Kita gendong anak, bayar biayanya naik ya kan, baru kuliah, baru sekolah. Kita harus handle orang tua kita sudah gak produktif ya. Di umur 40 kita akan ngalami ini. Wah, di umur 40 Bapak Ibu, saya kemarin badminton sama anak-anak kubu doa Pro M ya. Habis badminton langsung ngomong, Indomie enak ya. Saya ngomong, atik sacap, hati-hati ya. Kalau sudah umur 30 itu sudah gak kayak 25. Kalau 25 mau makan Indomie 10 masih bisa, kuat. Begitu umur 30 drop semua ya. Apalagi umur 40, oh tantangan banyak. Nah, usia pernikahannya umur 40 ini biasanya sudah lebih dari 3 tahun, 5 tahun ya, itu tantangannya luar biasa. Mulai adem gorok setrome ya, sudah kata orang ya, gak ada setrome ya segini-gini aja ya. Nah, itu harus diperbaiki. Seperti Raja Wali, Bapak Ibu. Raja Wali itu kalau umur 40, dia itu bisa hidup 80 tahun. Burung yang paling bisa hidup panjang, yaitu Raja Wali. Dia waktu umur 40, dia harus naik ke atas gunung yang tinggi. Dia akan merontokkan semua bulunya. Dia akan mematahkan parunya. Parunya tambah panjang, melengkung Bapak Ibu, gak bisa makan. Pilihannya, dia mau berubah, dia mau mulai sesuatu yang baru, bulu yang baru, paru yang baru, atau dia mati. Bapak Ibu, di umur 40 kita harus lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Karena tantangannya beda ya, umur belasan, umur 20, 30 sama umur 40, 50 itu beda. Nanti umur 60 beda sendiri lagi ya. Karena itu harus dikuatin umur 40 sampai 55 ya. Kalau Raja Wali itu mau mematahkan parunya, cabut seluruh bulunya, tumbuh yang baru, dia akan hidup. Kalau nggak mau, nggak bisa.
Bapak Ibu, kita harus ngubah kebiasaan yang lama-lama yang nggak benar, ya. Rohani kita harus terbang melewati semua badai. Karena itu didukung dalam doa Bapak Ibu, ya. Ini kubu doa Raja Wali. Saya berharap lewat kubu doa, ya, Komsel, ya, CG kalau anak muda, kita bertumbuh. Bapak Ibu, kita harus bertumbuh spiritual yang dalam. Karena itu saya ngomong di sini nggak harus laki-laki yang memimpin imam dalam keluarga, bisa anak, bisa. Oh, anaknya sudah percaya Yesus, padahal dia masih belasan, orang tuanya belum. Bisa anaknya ini jadi imam buat keluarganya, ya. Pak Ibu Saudara, apakah keluarga Samuel di Alkitab itu sempurna? Enggak juga. Dia ini anak dari papanya yang istrinya 2, Bapak Ibu. Wah, berantakan keluarganya. Tapi Samuel yang jadi imam. Samuel yang mimpin keluarganya, bahkan mimpin seluruh Israel. Ya. Gak harus imam itu adalah kepala keluarga. Bisa istri, bisa anak, ya. Para wanita mungkin punya, yaitu kaum wanita. Saya senang, ya, di kaum wanita. Banyak saya lihat banyak yang saksi, ya, bertumbuh. Di Kali Judan juga bisa saksi, bisa saling doakan. Oh, baik. Ayo bertumbuh. Imam itu harus punya spiritual yang dalam, kehidupan rohani yang dalam. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, salt. Bagaimana kita menjadi imam, yaitu ingat garam. Aku harus jadi garam, gitu, ya. Salt, SALT, ya. A itu authority, otoritas. Kalau kita mau jadi imam dalam keluarga, kita harus punya otoritas, yaitu membangun karakter dan integritas, ya. Bapak Ibu, kita nggak akan bisa jadi berkat di rumah kalau kita pelayanan di luar tapi di rumah nggak diurusi, nggak akan bisa, ya. Karena itu saya pesan sama pelayan-pelayan Tuhan, ya, di rumah beresin semua. Tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, beresin. Kalau enggak berantakan, Bapak Ibu. Punya otoritas, integritas, ya. Kalau enggak, kita nggak akan bisa memimpin keluarga ini untuk semakin baik. Loh, kamu aja masih gini, masih gitu, ya. Ayo kita punya otoritas, karakter dan integritas, ya. L itu leadership, ya, yaitu pemimpin yang melayani dan mengarahkan. Ini Yosua ngarahkan, ya. Tapi aku dan seisi keluargaku, kami akan ibadah sama Tuhan. Ngarahkan, ya. Doakan. Apakah anak-anak bisa ada suara? Ada. Banyak orang tuanya itu selamat gak cerai karena anaknya, ya. Selamat gak ngalami sesuatu yang besar, keputusan yang salah, karena apa? Karena anaknya. Kita ini hidup dari lingkungan kita, komunitas kita, ya. Sebaliknya, kalau ayahnya, ibunya, anaknya ini ngasih info-info yang gak baik, orang tuanya mundur, anaknya juga mundur, keluarga ini mundur. Karena itu ayo kita melayani dan mengarahkan. Yang ketiga, yang terakhir adalah T, transformation. Pemimpin tanpa perubahan itu bukan pemimpin. Hari ini kita punya spiritual yang dalam, hidupnya berintegritas lurus. Kita melayani keluarga dan mengarahkan. Apa nggak baik gini? Kita bawa perubahan. Para keluarga kita akan bertumbuh ke arah kebenaran. Mari hari ini Bapak Ibu kita melayani keluarga kita, yang terutama itu keluarga kita, ya. Ayo kita melayani keluarga kita dengan baik, ya. Saya kemarin ulang tahun pernikahan 8 Juni, Bapak Ibu Saudara, ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengirimkan selamat kepada kami. Saya merenung, Bapak Ibu, seringkali kita merasa menikah itu biasa-biasa. Ya segini menikah, punya anak itu biasa-biasa. Padahal harusnya ada tanggung jawab ilahi yang Tuhan taruh. Kasih waktu buat anak Anda, kasih waktu untuk keluarga Anda, layanilah keluarga Anda, ya. Ayo bangun mesbah keluarga, ayo bangun jam-jam doa keluarga, ya. Awalnya nggak mau, tapi lama-lama ya cuma doa loh. Ayo doa, kumpul doa, ya. Kumpul cuma dengerin baca satu ayat, tak perlu khotbah, baca ayat aja. Firman ini ngubahkan orang.
Dan biarlah keluarga kita menjadi pelayanan kita yang pertama, yang ditumbuhkan, diberkati Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Dua hal yang harus kita lakukan untuk menjadi melayani keluarga. Yang pertama, menjadi pembawa iman. Ya, ayo percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengerti Injil. Kenapa kok harus Injil? Dan bila kita turunkan warisan iman. Yang kedua, mari kita menjadi imam dalam keluarga. Ya, baik istri, anak, suami, ayo menjadi imam saat kita punya rohani yang dalam, integritas, melayani dan mengarahkan dan perubahan. Tuhan berkati kita semua. Pemain musik, mari maju ke depan. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya.